Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Chelsea Putri Elvin Ramadhani. Perkenalkan, saya Nabila Musdalifah. Perkenalkan, nama saya Dina Islamia. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Nabila Musdalifah. Untuk Nabila Musdalifah, kami persilakan. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu latar belakang Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Pengaruh ideologi-ideologi besar di dunia harus menjadi perhatian seksama dari semua komponen bangsa Indonesia. Karena jika tidak, maka Pancasila akan menjadi sebatas simbol minim implementasi dari warga negaranya. Gejala-gejala semakin memudarnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat, seperti masih ada konflik sosial, ujaran kebencian, dan hoaks di media sosial, tindak pembunuhan, pemerkosaan, perilaku korup pejabat negara, munculnya simbol-simbol Partai Komunis Indonesia atau PKI, neoliberalisme, radikalisme, dan terorisme, serta perilaku lainnya menunjukkan bahwa Pancasila belum mengejawantah menjadi sikap dan perilaku dari warga negaranya. Mengantisipasi berbagai macam tantangan dan ancaman terhadap ideologi Pancasila tersebut, sekaligus sebagai salah satu bentuk tanggung jawab warga bangsa, maka pendidikan ideologi itu perlu terus diupayakan dengan bersungguh-sungguh, dilestarikan, ditingkatkan intensitas dan kualitasnya sehingga tujuan yang dicita-citakan yaitu individu yang berwawasan Pancasila, bersikap sesuai Pancasila, dan sekaligus memiliki perilaku sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kecerdasan dan berkeadapan sejalan dengan nilai Pancasila dapat tercapai secara baik. Konsekuensinya, diperlukan usaha secara sengaja dan konsisten untuk menginternalisasikan dan membudayakan nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa baik di keluarga, masyarakat maupun di dunia pendidikan. Baik, terima kasih untuk saudari Nabila Musdalifah yang telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya, saya akan menyebutkan rangkaian materi yang kedua, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu? Yang kedua, upaya pencegahan dan penanggulangan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan? Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, agar kita mengetahui apakah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Yang kedua, bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan yang perlu dilakukan untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Baik, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari Dina Islamia. Untuk Dina Islamia, Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ideologi. Indonesia yang terdiri atas 5 dasar: ketuhanan yang Maha Esa, nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kemanusiaan, persatuan Indonesia, nilai persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, nilai kerakyatan dan musyawarah mufakat. Yang kelima, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan yang ada di Indonesia harus berdasarkan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi, bangsa Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab setiap warga negara. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memahami arti dan makna Pancasila secara benar dan utuh, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, tidak melakukan tindakan bertentangan dengan mengembangkan sikap atau perkataan yang nilai-nilai dan Pancasila. Perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta menghormati dan menghargai keberagaman, sehingga perlu untuk mengembangkan
berbagai macam strategi untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Sebelum mengetahui apa itu strategi dalam menghadapi ancaman, marilah kita ingat kembali tentang apa yang dimaksud dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama, ancaman adalah segala sesuatu yang bersifat mengancam atau dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pertahanan dan keamanan NKRI. Ancaman bisa datang dari berbagai hal seperti bencana alam, kejahatan, perubahan iklim, dan lain-lain. Ancaman menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan atau keberlangsungan hidup. Yang kedua, tantangan adalah segala sesuatu yang memerlukan usaha atau kemampuan khusus untuk diatasi atau diselesaikan. Tantangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti situasi krisis, persaingan yang sengit, dan sebagainya. Selain itu, tantangan dapat berasal dari faktor internal atau eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan teknologi. Untuk itu, penting menghadapi tantangan dengan sikap positif, berpikir kreatif, dan berusaha menemukan solusi yang tepat. Yang ketiga, hambatan adalah segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi tujuan dan kepentingan nasional serta mengancam stabilitas, integritas, dan keutuhan NKRI. Hambatan menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan atau target penurunan produktivitas dan sebagainya. Untuk mengatasi hambatan secara efektif dapat dilakukan dengan meminimalkan risiko. Yang keempat, gangguan adalah suatu keadaan atau situasi yang mengacaukan atau mengganggu keutuhan NKRI. Gangguan yang berasal dari berbagai pihak dan dalam berbagai bentuk, seperti separatisme, terorisme, anarkisme, dan konflik sosial, dan lain-lain. Untuk menangkal gangguan tersebut, salah satunya diperlukan nilai-nilai kebangsaan yang berpihak dalam rakyat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Dina Islamia. Di sini saya akan menyampaikan tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, yaitu radikalisme dan ekstremisme. Paham radikal dan ekstremis mengancam ideologi Pancasila karena dapat memengaruhi pemikiran masyarakat dan merusak nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, yaitu intoleransi, adanya kelompok intoleran terhadap perbedaan agama, suku, budaya, dan ras dapat menghambat penguatan ideologi Pancasila. Perilaku diskriminatif dapat memunculkan konflik yang merusak keutuhan bangsa. Yang ketiga, korupsi dan kolusi. Praktik korupsi dan kolusi membuat hilangnya kepercayaan masyarakat karena diawali dengan sikap ketidakjujuran, ketidakadilan, dan seterusnya. Yang kedua, yaitu tantangan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, perbedaan pandangan. Tantangan dalam menjaga ideologi Pancasila adalah adanya perbedaan pandangan yang sulit disatukan. Yang kedua, perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana menjaga agar pendidikan dan kebudayaan tetap konsisten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak terpengaruh dengan ideologi-ideologi lainnya. Yang ketiga adalah hambatan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Tidak sedikit orang yang mengetahui Pancasila secara teoritis, tetapi minim praktik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tindak kejahatan. Terjadinya tindak kejahatan bertentangan dengan ideologi Pancasila seperti kejujuran, keadilan, dan sebagainya. Yang ketiga, pengaruh ideologi asing. Pengaruh ideologi asing dapat menghambat ideologi Pancasila karena secara tidak langsung memengaruhi cara pandang masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan yang perlu dilakukan untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, memperkuat mental bangsa yang berlandaskan Pancasila.
Strategi penanganan ancaman ideologi dapat dilakukan dengan memperkuat keyakinan dan kebenaran Pancasila sebagai ideologi. Tujuannya untuk mempersatukan Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Caranya dengan memberikan wawasan makna Pancasila kepada setiap pelajar, mulai dari tingkatan pendidikan paling rendah. Tidak hanya itu, Pancasila juga dapat digunakan menumpas gerakan separatis dan menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menanamkan wawasan kebangsaan Pancasila. Wawasan mengenai Pancasila harus disebarkan, didorong dan diterapkan kepada masyarakat dalam kehidupan bernegara, sehingga tidak akan mudah terpengaruh oleh pemikiran bangsa lain yang ideologinya berbeda dengan bangsa Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh Indonesia menganut etika dan moral yang telah turun-temurun dan tidak sama dengan negara lain. Yang ketiga, strategi konsep pertahanan berlapis. Strategi menghadapi ancaman ideologi dapat dilakukan dengan menggunakan konsep pertahanan berlapis sebagai berikut. Yang pertama, lapisan terdepan adalah unsur pertahanan nirmiliter seperti kementerian dan lembaga pemerintah dan non-kementerian yang menguasai bidang ideologi. Yang kedua, kementerian dan unsur pemerintahan di bidang politik dalam negeri untuk mengarahkan seluruh tenaga dan kekuatan politik untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi. Yang ketiga, unsur pemerintahan di bidang informasi yang memiliki kekuatan nasional untuk menyelenggarakan operasi informasi imbangan, sehingga masyarakat menerima informasi yang dapat mengabaikan berbagai pengaruh asing yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Yang keempat, unsur pemerintahan di bidang pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran dan membangkitkan kesadaran kepada siswa dan mahasiswa tentang pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kelima, unsur pemerintah di bidang agama yang bermitra dengan pemimpin agama untuk menyinergikan strategi terhadap ideologi asing yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Yang terakhir, peran lapis yang dilakukan oleh militer dalam mempertahankan keamanan melalui program pelaksanaan bakti TNI sesuai dengan wilayah kerjanya. Program ini dapat meningkatkan komunikasi sosial TNI dan kesadaran untuk bela negara, baik di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan adalah dalam perjuangan mencapai cita-cita atau tujuan nasionalnya, ideologi Pancasila tidak terhindar dari berbagai ancaman-ancaman dari manapun. cara agar dapat menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya kondisi atau situasi, dan juga bisa dikatakan sikon bangsa kita ini selalu berubah-ubah, tidak statis. Ancaman yang dihadapi juga tidak sama, baik jenisnya maupun besarnya. Karena itu ketahanan nasional harus selalu dibina dan ditingkatkan, sesuai dengan kondisi serta ancaman yang akan dihadapi. Saran yang dapat disampaikan dalam materi tersebut adalah peranan semua pihak dalam pembangunan ekonomi merupakan suatu cara yang dapat mengantisipasi hal tersebut, merupakan perwujudan dari cita-cita nasional di hadapan bangsa Indonesia. Khususnya generasi dapat bersaing dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi di era globalisasi dewasa ini. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri materi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.